Dia memilih tema meningkatkan imunitas tubuh. Untuk itu, mohon perhatian kepada para hadirin sekalian dan kepada yang kami hormati Pak Dr. Usman. Kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam BFR. Salam sehat. Pagi ini Pak Asep, jadi bukan saya yang minta ya, Pak Asep meminta saya untuk berbicara dan saya penuhi karena ya hari libur. Jadi terima kasih Pak Asep, terima kasih Bu Lili yang mempercayakan tip kesehatan ini pada saya. Jadi pagi ini saya akan berbicara tentang menaikkan imunitas tubuh. Karena imunitas naik berarti kita tuh sehat, bugar. Semua penyakit-penyakit biasanya tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Kalau di dalam pendidikan kedokteran soal imunitas itu, saya masuk FKUI tahun 62. Jadi sudah 60 tahun yang lalu saya kuliah di UI. Kalau kita bicara imunitas itu ada dua cara untuk menaikkan. Pertama melalui sakit dulu, dan kedua melalui vaksinasi. Misalnya kita punya cucu. Cucu umur 6 tahun kena cacar air, ketularan dari temannya di sekolah. Setelah diobati sembuh. Nah, setelah sembuh itu si cucu tersebut akan terdapat dalam tubuhnya itu antibodi terhadap cacar air untuk seumur hidup. Juga penyakit-penyakit yang lain hampir sama. Cuma ada yang antibodinya seumur hidup, ada yang cuma 1-2 tahun. Yang 1-2 tahun misalnya influenza. Nah, influenza itu kalau kita lemah, malas olahraga, datang lagi. Tapi kalau cacar air, secara ilmiah sekali seumur hidup. Jadi yang pertama melalui sakit dulu, yang kedua melalui vaksin. Saya kira ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang ini sudah mendapatkan vaksin Sinovac, atau Moderna, atau Pfizer. Tujuannya supaya antibodi di dalam tubuh kita itu naik, kita jadi imun terhadap kasus COVID. Walaupun kenyataannya memang tidak 100%, masih ada, walaupun kita sudah divaksin masih tetap ada. Tapi cara yang paling ampuh untuk menaikkan daya tahan tubuh itu melalui sakit lebih dahulu, dan yang kedua melalui vaksin. Nah, secara umum, secara populer, untuk menaikkan imunitas itu ada bermacam-macam cara. Cara pertama, makanan. Makanan yang sehat. Makanan yang tinggi protein, tinggi kalori. Orang kalau dengan makanan yang sehat, tentu akan menimbulkan imunitas yang tinggi, sehingga jarang sakit. Tapi kalau orang yang kekurangan makan, tentunya antibodinya turun, imunitasnya juga rendah, dan mudah sakit. Pertama, makanan. Yang kedua, tidur. Tidur itu harus cukup. Nah, memang tidur cukup itu kita kadang-kadang angka bervariasi, kan? Kalau untuk anak-anak kecil, kalau misalnya bayi itu waktu tidurnya tuh dalam 24 jam itu bisa 20-21 jam. Nah, kalau sudah mulai anak-anak mulai turun, tidur mungkin 10-12 jam. Nah, kita yang sudah lansia ini anjuran untuk kesehatan cukup 6-8 jam. 6-8 jam. Memang kalau nasihat dari desa, saya orang desa ya, jangan banyak-banyak tidur katanya. Rezekinya nanti hilang. Nggak tahu benar atau tidak.
Mudah-mudahan itu cuma hoax saja ya. Jadi pertama makanan, yang kedua tidur yang cukup, ketiga memanage stres. Kita semuanya ibu-ibu dan bapak-bapak ini dalam hidupnya pasti akan mendapatkan stres. Nah, kita bukan menghindari stres. Kalau menghindari stres itu akan kacau sendiri, akan dikejar oleh stres. Tapi kita hadapi secara bijak. Kalau stres itu besar, diminimalkan. Kalau stres itu minimal, ya sudah dimaafkan, dibuang jauh-jauh. Jadi kita harus betul-betul harus positive thinking, jangan negative thinking. Ada orang nyakitin kita, tetap aja dendam, wah itu stres terus. Karena kalau stres itu imunitas turun, antibodi turun, dan banyak penyakit. Sampai penyakit gatal juga ada yang karena stres. Makanan, kurang tidur, stres, dan yang keempat berjemur. Berjemur, sumber matahari itu sangat berguna. Sangat berguna untuk kesehatan. Cuma di sini juga banyak variasi tentunya. Dok, jemurnya jam berapa, Dok? Itu kalau saya baca di Google itu jemur tuh pagi-pagi jam 8 sampai jam 10 selama 10 menit. Kalau saya belajar di ilmu kedokteran, menjemur itu bukan pagi-pagi. Kalau kita baca Google juga lebih lanjut itu sudah banyak yang membantah teori jemur jam 8 sampai jam 10 tadi. Jadi jemur itu tidak boleh pagi-pagi, karena pagi-pagi itu kita cuma dapat anget. Jadi dalam ilmu itu kita jemur itu terutama musim pandemi yang sekarang ini, waktu siang hari, karena kita harapkan vitamin D3. Vitamin D3 itu baru didapat oleh tubuh dengan bantuan sinar ultraviolet B. Sinar ultraviolet B. Sinar ultraviolet itu ada 3, A, B, dan C. A itu pagi-pagi, gelombangnya panjang. Coba bikin kulit anget, badan anget gitu ya. Untuk kakek-kakek, nenek-nenek yang sering sakit itu biar badannya anget, nah dijemur. Kalau ultraviolet B itu baru ada jam 10. Menghilang jam 15. Jadi kalau berjemur itu antara jam 10 sampai jam 15. Kalau misal kita jam 10 ya bisa 10 sampai 15 menit ya. Tapi yang peak-nya yang paling tinggi itu jam 12. Kita jemur jam 12, cukup 5 menit saja. Jangan terlalu lama. Mau jam 1 boleh, jam 2 boleh, jam 3 boleh. Tapi jangan pagi-pagi. Pagi-pagi itu no use, tidak ada gunanya. Kita tidak akan mendapat vitamin D3. Program COVID di Rumah Sakit Persahabatan, itu pasien-pasien itu dijemur itu jam 11 untuk mendapatkan vitamin D3. Jadi bukan pagi-pagi menjemur. Nah, juga soal pakaian. Pakaian kalau jemur itu sebaiknya pakaiannya minimalis. Jadi jangan kerudung, pakai masker, pakai lengan panjang, pakai itu. Sebaiknya pakaiannya minimalis. Kalau pakainya minimalis, di mana jemurnya Pak Dokter kan? Begitu. Jemurnya tuh di tempat jemuran. Tempat jemuran kan banyak kain-kain itu. Tidak dilihat oleh tetangga depan, kanan kiri. Nah, jemur di situ. 5 menit aja cukup. Jadi pertama, makan yang sehat, tidur yang cukup, stres di manage, berjemur. Nah, ini yang nomor 5 sebetulnya ini paling penting. Di buku-buku itu sebetulnya di nomor 1, tapi saya sengaja diturunkan nomor 5. Karena ini ada hubungannya dengan kita berbeeperia ini. Yaitu nomor 1 itu olahraga. Olahraga yang teratur. Olahraga apa, Pak Dokter? Olahraga itu ada 2 macam, yang rekreasi dan prestasi. Yang olahraga yang di sini dikatakan itu olahraga rekreasi itu yang tidak pakai stres, tidak pakai tuntutan. Jadi tidak harus menang. Kalau kalah malu, kalau kalah sampai kemarin di Malang sampai 100 lebih yang meninggal
Itu gara-gara mereka emosi. Tapi ini olahraga tanpa emosi, olahraga rekreasi. Jogging, jalan pelan, jalan cepat, berenang, sepeda. Dan menurut saya yang the best itu adalah bioenergy power. Jadi kita melaksanakan bioenergy power itu harus teratur, rajin, dan konsisten. Tepuk tangan untuk BEP. Kedengaran nggak? Kedengaran. Soalnya kok nggak ada yang tepuk tangan. Di mute, Pak. Ada. BEP. Terus dok. Jadi Ditutup. BEP itu saya bilang sangat bagus itu karena gerakannya sederhana. Saya belajar misalnya Tai Chi for Health, itu 8 gerakan. Tapi originalnya Tai Chi itu 32 gerakan. Satria Nusantara, saya waktu muda pernah ikut Satria Nusantara. Gerakan dasarnya aja Satria Nusantara itu 10 gerakan. Belum gerakan-gerakan yang lain, lebih dari 50 gerakan itu Satria Nusantara. Nah, BEP cukup 3 gerakan yang sederhana. Memang banyak juga mungkin BEPer yang kadang-kadang bertanya, kenapa sih BEP itu bisa tahan penyakit gitu, bisa menyembuhkan penyakit. Saya juga sebagai dokter tuh tidak mengerti. Mula-mula tidak mengerti. Jadi waktu dilakukan TOT tahun 2019 saya TOT jadi pelatih tuh. Jadi sekarang baru tahun keempat, jadi baru ke kelas 4 saya. Saya bilang sama dokter yang memberi ceramah, mungkin dokter gini, dok, mengenai medisnya BEP ini saya masih tidak jelas. Saya dokter aja tidak jelas, apalagi yang awam. Juga saya langsung berbicara sama Teh Mutia, saya bilang begitu. Dengan perkembangan ilmu dari sana sini, saya sudah mulai jelas BEP itu bisa menyembuhkan penyakit itu lebih jelas lagi. Apalagi setelah membaca bukunya Profesor Suhariningsih. Di dalam buku Bapak Hari Angga, First Healing Method, halaman 7, halaman 8. Di situ dikatakan BEP itu menaikkan kualitas enzim, menaikkan kualitas hormon, menaikkan kualitas antibodi. Kalau antibodi, hormon dan antibodi memang ada hubungannya. Kalau hormon dan antibodi itu naik kualitasnya, tubuh akan menjadi lebih sehat. Imunitas akan naik. Kalau imunitas enzim lebih bagus, pencernaan kita akan lebih bagus. Yang kedua, BEP itu menaikkan kualitas pembuluh darah. Pembuluh darah yang tadinya kotor akan jadi bersih. Pembuluh darah yang tadinya banyak sisa-sisa kolesterol akan jadi bersih. Kalau pembuluh darah yang tadinya banyak kolesterol jadi kaku, jadi akan jadi lemes lagi. Sehingga untuk darah tinggi itu karena pembuluh darahnya kaku. Setelah ikut BEP, pembuluh darahnya akan lentur lagi dan tekanan darah akan normal. Juga kalau pembuluh darahnya itu bagus, yang namanya stroke, yang namanya gagal jantung itu tidak akan ada lagi. Karena baik stroke itu karena pembuluh darahnya mengeras, pembuluh darah yang otak mengeras, terjadi sumbatan dan terjadi mati bagian otak, akan stroke dan lumpuh. Demikian juga pada gagal jantung, ada sumbatan pada arteri yang memperdarai jantung, sumbatan tiga-tiganya tersumbat, akan terjadi gagal jantung. Selain itu juga, BEP itu tadi menaikkan kualitas pembuluh darah. Juga kualitas darahnya juga akan menjadi lebih bagus. Nah, oksigen jauh lebih banyak, karena kita hirup oksigen sebanyak-banyaknya. Nah, oksigen campur dengan glukosa dalam tubuh akan menghasilkan energi. Dan energi itu sebagai sumber tenaga, sumber imunitas. Jadi oksigennya banyak, jadi energinya naik, imunitas juga akan naik. Nah, kita kebal terhadap penyakit.
Juga BEP memperbaiki penyerapan di dalam tubuh usus itu akan menjadi baik. Jadi kalau misalnya kita terpaksa minum obat, penyerapan obat ke dalam tubuh itu akan lebih baik sehingga tubuh yang diobati menjadi lebih cepat sembuh. Mengenai ada tiga penjara yang melintas dari arah Surabaya atau dari arah Jember dapat penjara yang dari arah Mohon host, Ya, silakan dok, lanjut dok. Maaf Di unmute dulu dokter, maaf tadi di mute all. Baik, terima kasih. Dalam BEP kita mengenal 3 olah pikir, olah nafas, olah gerak. Olah pikir kita semua tahu bahwa kita harus positive thinking, tidak boleh negative thinking. Kalau negative thinking nanti stres yang tadi itu tidak akan selesai. Nah, olah nafas kita mengharapkan penafasan yang lebih baik, banyak oksigen dan oksigen campur dengan glukosa akan jadi energi. Karena oksigen itu sebagai sumber energi juga dicampur dengan glukosa yang ada di dalam tubuh. Nah, olah gerak. Olah gerak ini saya mengerti setelah saya baca bukunya Profesor Suhariningsih. Jadi di situ dikatakan gerak perut, gesek perut, gesek puting, gesek dahi itu dilaksanakan sesuai dengan titik-titik akupunktur pada meridian-meridian tertentu. Misalnya gerak gesek perut. Gesek perut itu yang digesek itu meridian yang berhubungan dengan kandung empedu. Titik-titik kandung empedu dan pada usus-usus itu tergesek. Pada gesek puting yang digesek itu meridian yang berhubungan dengan lambung, usus dan saluran cerna. Nah, pada jawil kening yang digesek itu banyak sekali di sini. Kandung kemih dan organ-organ yang lain. Ya, paru-paru, jantung, ginjal, limpa, wah banyak sekali. Jadi yang paling banyak, jadi yang cukup bagus itu waktu gesek dahi. Cuma menggeseknya ini. Jadi kalau gesek perut itu geseknya bukan ke samping tapi ke atas. Dan geseknya tidak boleh lemah lembut. Ini analisa saya sendiri ya, tidak boleh lemah lembut. Demikian juga gesek puting. Kalau geseknya tuh lemah lembut, mungkin efeknya kurang maksimal. Di dalam buku itu dikatakan waktu menjawil sini itu sekeras mungkin sampai telinga kita mendengar. Sekeras mungkin. Coba, ibu-ibu, bapak latihan yang keras. Jadi kita mendengar adanya gesekan ini. Karena sebetulnya yang digesek itu tadi titik-titik akupunktur. Saya melenceng sebentar, akupunktur itu, akus itu jarum, punktur itu tusuk. Jadi tusuk jarum, kulit itu ditusuk dengan jarum yang sangat halus dan sangat steril. Nah, kalau kita tidak bisa akupunktur, pakai akupresur. Akupresur itu ditekan sama dengan kayu atau ditekan dengan jempol, ditekan. Nah, jadi kalau misalnya gesek perut, lemah lembut, kemungkinan efeknya sangat minimal. Tapi digeseknya dengan keras. Balik lagi. Gesek ke atas, gesek ke bawah. Kalau kita 30 seri, itu berarti 30 kali 6. Jadi 180 kali gesekan. Insya Allah dengan gesek yang keras,
titik-titik akupunktur di situ akan terangsang sehingga menimbulkan energi dan bisa mengalirkan energi ke seluruh tubuh. Gerakan penutup itu sangat penting karena ini dengan tujuan agar terjadi keseimbangan energi yin, energi yang. Jadi energinya itu tidak berantakan. Energi yin yang dihimpun dari gesek-gesek tadi akan bersatu. Dan mengenai gerakan ketiga, itu tujuannya itu untuk merangsang cakra. Jadi di atas kepala merangsang cakra mahkota, di hidung cakra acna, di dagu cakra tenggorokan, di perut cakra manipura. Tetapi ada pertanyaan dari saya untuk guru-guru saya, mengapa yang kepala itu terlalu jauh dari ubun-ubun? Kenapa enggak lebih dekat ke ubun-ubun? Supaya perangsangan pada cakra itu bisa lebih bagus lagi. Kiranya cukup sekian ceramah saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau bertanya silakan. Masih ada yang boleh bertanya, Pak Dokter? Boleh Pak Asep tuh. Nanti Pak Asep berapa menit tuh? Pak Asep, silahkan Pak Asep. Ya, saya boleh tanya, dokter? Yang lain dulu. Boleh. Dikasih waktu berapa menit? Ya. Kita jam 11, Pak. Kurang lebih. Oh, 5 menit dong. Iya, iya. Ya. Kalau misalnya tidak ini boleh ini ke Ya. langsung japri saya. Boleh saya tanya ya, dokter? Monggo. Yeah. Sebutkan namanya. Oh, nama saya Saliman, dok. Ya. Ya. Saya dari Bepes KG Plus. Pertanyaan saya yang terakhir saja, mumpung saya masih ingat. Saya baca dalam bukunya Hari Angga, gesekan-gesekan itu pun termasuk harus lembut. Tapi dokter mengatakan gesekan harus keras. Ya. Nah, tolong itu dijelaskan. Terus selain itu, malah lupa aku. Ya sudah itu aja dulu. Itu sajalah, ya. Tadi saya sudah katakan, sebetulnya yang dirangsang itu titik-titik akupunktur. Titik akupunktur itu baru terangsang kalau dimasukkan ke jarum. Jarum itu dimasukkan ke kulit berapa per 10 mili gitu ya. Atau kalau tidak pakai akupunktur, pakai akupresur, pakai jempol ditekan kuat-kuat. Itu baru titik itu akan bereaksi. Tetapi kalau selembut mungkin, saya kurang mengerti terus terang aja. Karena itu nanti saya tanyakan juga pada guru-guru saya. Yang jelas dalam bukunya Profesor itu, untuk dahi di sini sekeras mungkin. Itu tercantum jelas itu. Cuma saya inisiatif saya sendiri untuk gesek perut maupun gesek puting. Dan gesek puting sebaiknya dengan 5 jari. Jadi dari 4 jari terakhir dengan jempol. Nanti Boleh kita bisa dulu. Saya minta izin, mungkin yang dimaksud Pak Saliman itu bukan gesekan yang lembut, tapi mungkin gerakan yang lembut kali Pak Saliman. Gerakan lembut mengalir. Di dalam buku yang saya baca, gerakan BEP lembut mengalir, termasuk di dalamnya dalam menggesek. Nah, tadi dokter mengatakan
rangsang cakra mahkota dan cakra tenggorokan, cakra atnya seperti itu. Sepengetahuan saya, gerakan BEP itu mempunyai dua arti. Yang pertama, menggesek supaya daerah-daerah tertentu yang digesek itu terangsang sehingga organ tubuh itu bisa bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya. Fungsi yang kedua gerakan itu menyalurkan energi. Kalau kita dari bawah ke atas, kita salurkan di cakra mahkota. Ambil lagi ke bawah, masuk cakra atnya. Begitu seterusnya sampai cakra tenggorokan. Itu yang saya pahami selama ini. Mungkin dari Pak Padyo, guru besar saya bisa menjelaskan juga. Baik, terima kasih. Bagus sekali diskusi ini. Jadi bagus sekali dan ini merupakan sesuatu yang memang namanya ilmu itu harus terbuka, dan harus ada landasan-landasan yang digunakan untuk berargumentasi. Kita bicara BIP, prinsip dasar BIP yang pertama. BIP itu diketemukan oleh Haryangga dan diteliti di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan akhirnya diberi label. BIP adalah olah kombinasi, olah nafas dan olah gerak yang dirancang berdasarkan teori medis yang mempunyai kekuatan adalah meningkatkan derajat kesehatan dan bisa membangkitkan tubuh untuk mengobati dan bahkan menyembuhkan diri sendiri. Satu ya. Kemudian yang kedua, ya, bahwa BIP karena based on the medical science, maka energi BIP itu satu-satunya itu hanya ATP. Energi untuk BIP itu satu-satunya 100% itu hanya bersumber dari oksidasi atas glukosa di dalam tubuh kita. Dan itu diproses sejak kita jadi janin sampai sekarang. Ya. Waktu janin kita menerima energi itu langsung dari ibu kita melalui user. Ya. Begitu kita lahir, user kita diputus, bayi nangis. Kenapa? Karena dia harus berusaha memproduksi energi sendiri. Energi yang diproduksi masih dibantu ibunya melalui ASI. Namun Allah memberi bekal tambahan, bukan bekal tambahan, bekal untuk melengkapinya yaitu pernafasan. ASI tadi dioksidasi oleh oksigen dari pernafasan menjadi ATP. Jadi ATP itu energi apa? Energi ilahi. Adenosin trifosfat. Jadi kalau orang mengatakan BIP itu tidak punya energi ilahi, siapa bilang sejak di dalam janin kita sudah diberi energi. Yang disebut energi ilahi adalah proses tadi itu. Jadi oleh karena itu terima kasih Dr. Usman tadi memberikan wawasan-wawasan tertentu. Karena apa? Karena kita harus bisa mencoba untuk kembali ke kita, kembali ke sumber. Jadi oleh karena itu saya menawarkan kalau kita ingin bicara ilmu BIP itu ada 5 sumbernya, 5 atau 6. Yang pertama ilmu BIP itu sumbernya. Mohon ditunda dulu. Nah, ini teman-teman dan Bapak Ibu semua, Dok, mohon maaf, ini sudah jam 11.01. Sesuai dengan rencana kami sebelumnya adalah di acara ini selesai jam 11. Tapi ini benar sekali, Dok. Dan saya mohon izin, Pak Asep, saya mohon maaf, saya mohon maaf, mohon izin beberapa menit. Ya, beberapa menit saja. Kita sepakati, Dok. Dan nanti kami usul, mari kita teruskan diskusi itu lebih tuntas di dalam forum lain. Tapi saya ingin meneruskan sedikit. Kita sepakati, Dok. Pak Dio, sebentar dulu. Kita sepakati ya, teman Bapak Ibu semua sampai 11.15 ya, setuju ya? Lanjut, ya. 11.15 Ya, monggo. kita selesaikan. Tapi silakan Pak Dio. Oleh karena itu, saya ingin mencoba mensimplifikasi ya. Satu, bahwa yang disebut energi oleh BIP adalah hasil oksidasi glukosa oleh oksigen. Pak exit engine. Setuju nggak ini? Setuju. Setuju. Semua kalau nggak setuju ya harus latihan BIP kembali. Gitu.
Ya, setuju. Karena yang saya baca seperti itu. Betul. Kemudian olah nafas dan olah gerak. Olah nafas itu adalah merupakan upaya karena energi kita tekor karena kita tidak melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa energi itu adalah untuk melakukan aktivitas fisik, untuk berpikir dan untuk membackup organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, karena kita menghambur-hamburkan tidak proporsional, akhirnya kita kekurangan energi, tekor. BIP menawarkan dengan melakukan olah nafas. Tujuannya adalah seperti diungkapkan oleh Dr. Usman tadi, adalah melipat gandakan oksigen. Dengan berlipat gandanya oksigen, akibatnya adalah antara lain energi kita juga bisa dilipat gandakan. Jadi artinya olah nafas itu tujuan utamanya adalah memproduksi energi yang disebut sebagai secara singkat ATP. Dan itulah satu-satunya energi yang diproduksi oleh BIP. Ya. Kemudian ada olah gerak. Tujuan olah gerak silakan dilihat dari sumber asli dari Haryangga, Bapak Haryangga, baik melalui First Choice for Health yang kemudian judulnya diganti oleh putranya menjadi Self Healing Method. Ya, silakan dibaca secara teliti. Tujuan daripada olah gerak adalah untuk mempositioningkan energi yang diproduksi oleh tubuh melalui olah nafas. Jadi olah gerak itu tujuannya itu menstimulasi kantong-kantong energi yang oleh disiplin olah nafas yang lain disebut sebagai cakra, dengan istilah lain itu adalah kantong-kantong energi melalui olah gerak. Nah, sedangkan kalau akupunktur itu adalah satu jenis ilmu ya yang saya tidak tahu persis, mungkin Dr. Usman lebih paham, jenis ilmu yang ternyata ilmu akupunktur itu yang saya ketahui Prof. Rin adalah ahli dan berulang-ulang ke Jepang dan beliau adalah pakar dari akupunktur, ternyata membenarkan. Dari konteksnya adalah akupunktur itu membenarkan apa yang dilakukan Haryangga, bahwa olah gerak pun itu ternyata dari ilmu akupunktur mengatakan bahwa bla 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 bla. Tapi dari segi BIP itu adalah bahwa olah gerak pada batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh Pak Haryangga adalah untuk mempositioningkan energi yang diproduksi oleh olah nafas. Dengan demikian kita menstimulasi sehingga tadi dihitung gesek perut itu adalah 180 kali, karena perut atau hara atau pusar kurang lebih katanya tiga jari di bawah pusar itu adalah merupakan pusat energi manusia. Orang Jepang menyebut sebagai hara, orang Cina menyebut sebagai tantien, dan kita menyebut sebagai pusat. Sehingga disitulah olah gerak itu akan mempositioningkan energi yang diproduksi oleh olah nafas. Saya kira begitu, dan kami tidak akan memanjang lebarkan. Dan bagi teman-teman yang belum sempat ikut pelatihan untuk pelatih, kami anjurkan ikut supaya kita mendapatkan wawasan lebih luas tentang apa yang oleh Dr. Iskandar diperkenalkan sebagai energi medicine. Begitu kita mendapatkan energi medicine, kita akan semakin paham dan semakin mensyukuri bahwa salah satu energi medicine itu salah satunya adalah BIP. Karena di luar BIP itu sangat banyak energi di alam semesta kita ini. Dan itu mulai bisa dibuktikan secara ilmiah, ya. Namun karena kita based on the medical science, maka energi kita adalah satu-satunya hanya BIP. Olah gerak bagi BIP bukan satu cara untuk memproduksi energi, tapi adalah satu cara untuk mempositioningkan energi yang diproduksi oleh olah nafas. Saya kira sementara itu aja. Silakan kami kembalikan ke Pak Asep. Boleh sedikit saya Pak Padio, Pak Dr. Usman menambahkan sedikit dari apa yang dijelaskan Pak Padio. Sedikit. Pertama tadi kan disampaikan oleh Pak Dr. Usman akupunktur ya.
ini agak berbeda Pak antara akupuntur dengan BEP. Akupuntur itu dia lebih melakukan pengobatan melalui totok syaraf, sehingga tujuannya untuk melancarkan peredaran darah. Sementara kalau BEP tadi sudah dijelaskan oleh Pak Padio, saya kira itu saja Pak. Jadi supaya kita tidak multitafsir di dalam antara akupuntur dengan BEP. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, demikian tadi Ibu dan Bapak, kita sudah saya tambahkan sedikit. Bisa menambahkan? Belum Yang belum jam 11.15. Tadi dikatakan oleh Ibu itu bahwa akupunktur itu merangsang saraf. Sebetulnya akupunktur itu bukan saraf yang disebut, tapi saluran Bonghan. Jadi ada di manusia itu ada saluran darah, saluran limpo, saluran saraf sendiri, dan saluran energi, bukan saraf. Sekian, terima kasih. ya baik Dok. Saya bisa menambahkan Mbak, Bu. Bisa? Boleh menambahkan sedikit, Bu Kos? Bu, kalau misalnya kita nama. satu sesi untuk diskusi semacam ini bagaimana Bu? Waktunya, Karena ini jaringannya terbatas Bu, jaringannya. Betul, next time. Oke. Mohon maaf. Enggak terbatas soalnya. Enggak Bu, enggak terbatas, cuma terbatas azan ya, azan harus selesai. Ya masih ada waktu mungkin 12 menit lagi. Kalau mungkin bisa. Ya, kalau ada yang bertanya mungkin Bukus masih ada 12 menit lagi sebelum kita. Menambahkan aja. Monggo Bu Ya, Anis. Silakan Bu Ya. Anis. Saya menambahkan ya, tadi ya dikatakan bahwa yang dikatakan akupuntur sebetulnya bukan akupuntur, tapi adalah titik-titik meridian. Ya, titik-titik meridian tadi memang harus lembut, jadi menggeseknya itu lembut. Maka seperti ditanyakan oleh Bapak Saliman tadi, harus lembut dan itu memang benar. Jadi titiknya memang titik-titik meridian, tapi bukan akupuntur. Kalau akupuntur kan harus dalam, jadi memang harus lembut dan halus. Itu berarti kita sarafnya kena. Jadi kalau kita totok saraf itu bukan malah keras, tetapi justru lembut. Ya, jadi ini adalah gerakannya lembut dan mengalir. Itu adalah totok saraf atau yang dikenai sarafnya. Kemudian yang kedua itu saat mungkin tadi Pak Dr. Usman tadi menanyakan kok tidak kenapa di atas, memang sebaiknya itu di atas ubun-ubun, nggak terlalu jauh karena memang kita adalah menstimulasi cakra atau yang dikatakan Pak Padio tadi adalah kantong energi yang ada di cakra mahkota di sini. Ya, jadi hanya dua itu, bahwa satu tadi memang lembut benar, jangan keras karena memang ini adalah merangsang saraf kita, dan kedua juga merangsang aura kita, maka harus lembut pelan-pelan karena apa, aura kita itu justru sangat lembut sekali. Jadi kita gerakannya pelan itu kenapa? Karena merangsang saraf kita tadi, keduanya juga untuk aura-aura kita benahi dengan pelan-pelan, dan tadi memang sebaiknya jangan terlalu jauh untuk saat di atas ubun-ubun, tapi agak mendekat supaya stimulasinya tadi mendekati dengan cakra mahkota. Begitu saya bisa menambahkan. Terima kasih. Memang kita perlu waktu banyak untuk berdiskusi. Saya akan mengusulkan nanti diskusi pada Dewan Guru. Ya Pak. Ya barangkali ada waktunya. Monggo Pak Dokter. Kami mohon izin mungkin terakhir ya, sedikit ya. Kami mengimbau bahwa ilmu BIP itu sumbernya ada 5, saya sebut ya. Yang pertama itu adalah materi TOT yang disusun oleh Bapak Hari Jawahari Angga. Sumber nomor 1. Kenapa materi TOT sebagai saya sebut? Karena beliau men-TOT-kan murid-muridnya untuk meneruskan ilmunya. Sehingga karena ini ada konsekuensi meneruskan ilmu, dengan sendirinya materi ini adalah materi yang mempunyai konsekuensi paling besar sehingga diturunkan melalui materi TOT yang disusun oleh Bapak Hari Angga. Materi TOT itu saya sebut, yang saya terima pada TOT pertama, itu adalah yang nomor 1 adalah First Choice for Health. Bukunya namanya First Choice for Health. Yang belum punya silakan, yang pelatih terutama, untuk kami akan kirim ya kalau belum punya. Kemudian yang kedua adalah buku merah putih yang beri judul adalah
yang pertama, yang kedua tadi first choice for health. Yang pertama adalah PPT itu PowerPoint yang terdiri kurang lebih 300 sekian halaman, ya, dalam bentuk PowerPoint. Itu sumber pertama. Yang kedua dilengkapi dengan first choice for health, dan yang ketiga adalah buku yang disebut sebagai Merajut Ulang Kesehatan Bangsa. Itu sumber ilmu. Jadi sumber ilmu yang tertulis itu tadi sudah disebut dua, yaitu first choice for health dan Merajut Ulang Kesehatan Bangsa. Kemudian sumber berikutnya ini adalah sangat luar biasa meluasnya. Itu saya sebut sebagai best practices dari Pak Haryangga. Contoh-contoh terbaik yang dilakukan Haryangga, ya berupa apa? Berupa komunikasi secara mailing list, itu sangat banyak sekali dengan Pak Heri Basuki terutama. Komunikasi melalui WhatsApp, baik WhatsApp group maupun melalui Jabri, dan kemudian komunikasi Pak Haryangga secara langsung pada individu-individu, murid-murid beliau sejak di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan seterusnya. Karena ini terlalu luas sehingga perlu waktu untuk menghimpunnya. Ada dalam bentuk tulisan, dalam bentuk tadi itu dalam bentuk video, dalam bentuk seminar dan sebagainya. Di situ terhimpun luar biasa. Kemudian adalah karya tulis yang ilmiah maupun yang tidak ilmiah, yang dibuat pada saat Haryangga masih ada di dunia ini. Karena ditulis pada saat itu sehingga terfilter oleh Bapak Haryangga secara langsung, ya. Antara lain adalah karya tulis ilmiahnya Dr. Kartijo almarhum sebagai tesis untuk mencapai gelar spesialis kesehatan jiwa atau psikiater, karena tesisnya adalah menyangkut PIP. Dan kemudian yang lain-lain sumber silakan aja ditambahkan. Oleh karena itu saya memberi nama sumber asli dari Haryangga ini adalah merupakan menu utama. Mari kita mengkonsumsi menu utama terlebih dahulu sebelum kita mengkonsumsi menu-menu yang lainnya di luar hasil karyanya Haryangga. Di video saya memiliki video cukup banyak, baik video yang resmi dalam wujud wujud latihan formal maupun informal, ya. Jadi itu antara lain video cukup banyak. Dan yang kita sudah sepakatkan di dalam pelatihan untuk pelatih adalah video yang paling mutakhir yang direkam dan dilakukan sendiri oleh Bapak Haryangga pada saat beliau memandu Latgabnas kedua di Bandung tanggal 1 Mei 2016. 3,5 bulan sebelum beliau wafat, alhamdulillah ada videonya yang diambil dari depan dan dari samping, dan kemudian itu dijadikan sebagai sumber, karena secara pakem tidak ada perubahan dari video 1, 2, 3 dan sebagainya, tapi untuk pegangan kita bersama-sama, kita sepakat untuk menggunakan video itu. Saya kira itu anjuran saya, sehingga nanti akan muncul inilah menu utama, dan mungkin menu utama ikan akan dipersedap oleh penyedap ilmu utama. Jadi menu utama ini dipersedap oleh ilmu-ilmu yang mendukung dari sumbernya Pak Haryangga. Seperti contoh, kalau kita bicara masalah energi adalah oksidasi antara glukosa oleh oksigen, kemudian di balik itu ternyata ilmu yang lebih mendalam lagi, yang diperkenalkan yang kemudian diungkap oleh Profesor Amin almarhum, yaitu bahwa ada yang namanya Sickles Crab. Profesor Crab ternyata telah melakukan penelitian bahwa apa yang disampaikan Pak Haryangga itu didukung oleh itu. Itu merupakan penyedap daripada BIP. Di luar itu mungkin ada ilmu-ilmu lain yang banyak sekali tadi, yaitu energi medicine, ada ilmu angin itu bisa mengadakan energi, udara dari manapun alam semesta bisa memberikan energi, matahari, air terjun, laut dan sebagainya, angin itu semua bisa menghasilkan energi, dan semuanya pelan-pelan bisa dibuktikan oleh ilmu. Namun kalau berbicara BIP, kembali lagi, BIP adalah based on the medical science, dan yang namanya menurut yang sejauh saya pahami dari sumber-sumber tadi adalah energi menurut BIP adalah oksidasi
glukosa oleh oksigen. Saya kira itu tambahan saya terakhir dan anjuran kami untuk mari kita mengkonsumsi menu utama itu terlebih dahulu, dan kami pun masih belum merasa paripurna karena banyak dibalik atau Pak Heru Basuki mengatakan BEP Beyond itu unlimited. Sehingga apalagi unlimited, seandainya limited pun saya juga masih jauh daripada apa yang diharapkan. Terima kasih. Bu Ensi. Ya, terima kasih Pak Padio arahannya. Terima kasih. Waktu sudah jam 11.17. Ayo Ibu Gus, silakan. Sebelum dibuka, Bu Gus. Belum dibuka mic-nya, Bu. Sebelum dibuka. Tentunya juga ucapan terima kasih yang tidak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Dr. Usman yang telah berkenan memberikan pencerahan tentang meningkatkan imunitas tubuh. Dan itu adalah yang sangat kita perlukan. Juga kami haturkan kepada Pak Padio yang sudah menggelar beberapa kajian yang sudah didapatkan dulu dari Pak Haryangga almarhum. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah Bapak-Bapak sampaikan itu akan menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi kita semua untuk mempertebal imunitas kita selaku manusia biasa yang juga pasti kena penyakit dan untuk mempertahankan eksistensi kita sebagai manusia. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, masih ada satu acara lagi, yaitu pengundian door prize.